Selamat datang di Mana Recaps. Akan ada spoiler, jadi berhati-hatilah. Terima kasih kepada semua subscriber channel ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota yang damai 249 tahun yang lalu. Semua penduduk kota menatap ke atas dengan ekspresi yang sama, penuh ketakutan. Saat gerbang dimensi raksasa terbuka, di langit, kemudian makhluk-makhluk yang nantinya disebut sebagai iblis turun. Mereka membanjiri langit keluar dari gerbang seperti hujan. Setelah turun, mereka menyatakan bahwa mereka datang untuk menginvasi umat manusia. Itulah awal dari invasi para iblis. Menyadari betapa genting situasinya, Aliansi Ortodoks membentuk Korporasi Pengusiran Iblis Langit Ortodoks dan menyatakan perang terhadap iblis. Namun 3 hari kemudian, mereka bertemu dengan pasukan iblis di Onui dan seluruh pasukan musnah hanya oleh satu makhluk. Setahun kemudian, setengah dari penduduk dataran tengah dibantai. Sekte Ortodoks dan Un-Ortodoks akhirnya bekerja sama, membentuk garis pertahanan terakhir di Sichuan. Mereka bertarung berdampingan, membunuh sebanyak mungkin iblis. Pertempuran berlangsung lebih dari setengah bulan dan 90% pasukan perlawanan tewas. Dataran tengah akhirnya musnah. Para penyintas yang tersisa dijadikan budak dan diseret ke dunia iblis. Pria yang menceritakan kisah ini mengatakan bahwa dia juga diculik dan dibawa ke sana. Setelah 5 tahun, karena tak bisa menggunakan energi sejak lahir, ia diklasifikasikan sebagai spesies langka dan dijadikan objek eksperimen. Melalui berbagai eksperimen, bahkan pencucian otak, ia akhirnya menjadi bagian dari pasukan penakluk dunia iblis. Setelah puluhan tahun, ia mulai menginvasi dimensi lain dan melakukan pembantaian. Ia membunuh dan membunuh tanpa henti. Setelah 75 tahun dalam peperangan, dia diakui dan dipromosikan menjadi komandan di antara para iblis. 120 tahun setelah menjadi komandan, kita melihat dia membuka topengnya dan menatap langit. Ia mengatakan bahwa akhirnya ia mengetahui kebenaran. Sebuah mata raksasa menatap ke arahnya. Ia telah menghabiskan 50 tahun mencari cara untuk memanifestasikannya dan 65 tahun setelah itu, ia memulai pemberontakan yang telah ia rencanakan dengan sangat teliti. Seminggu setelah pemberontakan dimulai, kita dibawa di masa sekarang. Sebuah kastil terlihat di kejauhan dengan para prajurit tewas berserakan. Beberapa dari mereka adalah iblis. Sebagian lainnya adalah bagian dari pasukan pemberontak pria ini. Ia berdiri sambil batuk darah di hadapan iblis api yang menatapnya tajam. Pria itu mengatakan bahwa pemberontakan telah gagal. Iblis api menyebutnya mengecewakan. Dia mempertaruhkan semua pengorbanan dan pencapaian yang telah dikumpulkan hanya untuk pemberontakan seperti ini. Iblis ini adalah Raja Iblis Tan. Dia memanggil pria itu Schwit von Grindel. Pria itu menggertakkan gigi dengan marah, memerintahkan agar tidak memanggilnya dengan nama itu. Namanya adalah Sabigong. Tan mengatakan ia tak mengerti. Ia telah mengamati manusia seperti dia selama ini. Bakat dan kemampuan mereka biasa saja. Namun mereka selalu punya obsesi kuat untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Itulah kekuatan utama mereka. Tapi kenapa dia memilih bertindak ceroboh seperti ini? Sabigong menjawab bahwa ia harus merasakannya setidaknya sekali. Demi meraih kemenangan mutlak di pertempuran berikutnya, ia harus melawan Tan setidaknya sekali. Tan menyebut pemikiran itu menarik, tapi juga bodoh. Apa dia pikir akan diberi kesempatan kedua? Hari ini dia akan mati. Sabigong berkata bahwa dia tidak akan mati di tangan Tan. Ia bersiap, lalu menusuk dadanya sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Tan tampak terkejut. Sabigong menjerit, menggertakkan gigi, menggenggam jantungnya, lalu mulai memutarnya dengan tangan kosong. Lingkaran sihir terbentuk di langit, memunculkan sinar ungu raksasa yang menembus istana Raja Iblis dan langsung mengarah padanya. Tan berkata, ini adalah regresi waktu, kekuasaan dari Nuzarun, dewa jahat kuno. Kini ia paham kenapa Sabigong rela menahan rasa sakit dan penghinaan selama 200 tahun. Semuanya demi ini. Sabigong berkata, tunggu saja. Kali berikutnya, aku akan lebih siap dan akan menghajarmu habis-habisan. Kau dan semua iblismu akan mati. Tan tertawa dan mengatakan bahwa dia menantikannya karena Sabigong adalah satu-satunya manusia yang pernah ia akui. Kembali ke dataran tengah Murim, petir ungu menyambar sebuah pavilion. Kemudian kita melihat Sabigong muda yang baru saja membuka matanya. Kita diberitahu bahwa hanya tersisa 10 tahun sebelum invasi para iblis dimulai. Lokasi kita saat ini adalah Akademi Bela Diri milik Aliansi Ortodoks, tepatnya di Akademi Mata Air Naga. Pekerja lain bertanya siapa yang dimaksud, lalu dijawab bahwa itu adalah wakil instruktur yang merupakan yatim piatu yang dibawa kembali oleh tabib Jinbek. Dialah yang tersambar petir beberapa hari lalu. Yang lain pun paham. Katanya itu adalah instruktur bela diri yang tidak bisa menggunakan energi dalam. Tapi dari yang ia dengar, lukanya tidak terlalu parah. Temannya tertawa, mengatakan seharusnya malah lebih parah karena hari ini adalah eksekusi publiknya. Seorang pria berkata, mulai sekarang, duel untuk posisi asisten instruktur tombak di Akademi Mata Air Naga akan secara resmi dimulai. Di satu sisi ada asisten instruktur saat ini, tak lain adalah Bigong. Lawannya adalah kandidat yang direkomendasikan untuk posisi itu. Tombak ilahi tak terkalahkan, Ming Sundak. Karena ada permintaan untuk memverifikasi kemampuan Bigong, duel ini akan menentukan siapa yang layak memegang posisi tersebut. Mereka akan bertarung demi kehormatan sebagai seniman bela diri. Sundak tertawa, mengatakan Bigong ternyata lebih baik dari yang ia duga. Dari yang ia dengar, Bigong disambar petir entah dari mana, dan ia mengira itu hanya alasan untuk menghindari pertarungan. Seni bela diri Sundak bernama Tombak Iblis Banteng, dan ia berkata, karena Bigong tetap muncul, dia akan mengakhiri ini cepat sebagai penghormatan atas keberaniannya, atau lebih baik, menyerah saja. Bigong berkata, di masa depan yang sangat jauh, ada seorang instruktur di Akademi Bela Diri yang tidak bisa menggunakan energi dalam. Sayangnya, itu karena ia terlahir dengan bakat aneh, dan itu tidak bisa diubah. Orang itu dipandang rendah oleh semua orang. Pada akhirnya, si instruktur lemah yang dikenal sebagai aib akademi itu kalah telak
Dalam duel publik, posisi instruktur dicopot darinya. Lalu ia dipaksa melakukan pekerjaan kasar dan terus-menerus menderita. Sundak bertanya, "Apa yang kamu ocehkan?" Tapi Bigong menjawab, "Aku hanya ingin meringkasnya. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Hari di mana aku bisa menghajarmu sepuasnya." Sundak marah, berkata bahwa dia awalnya ingin menyisakan sedikit harga diri karena statusnya sebagai instruktur. Tapi sekarang, waktunya membuat Bigong membayar atas kelancangannya. Ia langsung menyerang dengan seni tombak iblis banteng. Matanya penuh amarah seperti banteng sesungguhnya. Ia gunakan formasi pertama, serudukan banteng buas. Tombaknya mengarah langsung ke Bigong, tapi ia terkejut. Ia merasa seharusnya merasakan sesuatu saat menusuk, tapi tak ada apa-apa. Bigong kini berada di belakangnya dan berkata, "Gerakan itu lumayan, tapi kalau tidak kena, ya percuma." Sundak panik dan berbalik menyerang, tapi Bigong melompat melewatinya dan mendarat di sisi lain arena. Sundak sudah terlihat kelelahan. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin teknik tombak yang aku latih puluhan tahun bisa dihindari semudah itu? Ia diberitahu bahwa Bigong lemah, tapi kenyataannya berbeda. Bigong berkata, "Itu lambat banget. Gimana caranya kamu bisa ngajar kalau skillmu segitu?" Sundak menyangka itu hanya keberuntungan, lalu menerjang sambil menghancurkan tanah dan melompat langsung di atas Bigong. Ia berteriak, "Mati kau!" dan menggunakan formasi keempat, banteng jatuh dari langit. Bigong melihat ke atas, menggenggam tombaknya, lalu memutarnya cepat dan bersiap dalam kuda-kuda. Sundak berkata, "Teknik setengah matang itu nggak akan bisa menghentikanku." Tapi tiba-tiba, Bigong mengulurkan tangan dan mengeluarkan bola api. Sundak panik. Apa-apaan itu? Ini jurus silat jenis apa? Ledakan terjadi, menciptakan gelombang kejut ke seluruh arena. Semua orang menatap dengan wajah horor. Sundak mulai menjerit karena terbakar. Instruktur langsung menyatakan duel selesai, dan pemenangnya adalah Bigong. Air disiramkan untuk memadamkan api di tubuh Sundak. Bigong berkata bahwa ia pernah ditangkap hidup-hidup oleh iblis, diseret ke dunia iblis, dan bertahan hidup selama berabad-abad. Dalam proses itu, ia menyadari satu hal penting. Sihir tinggi miliknya OP banget. Ia bertanya, "Bagaimana menurut kalian dengan jurus panas ini?" Teknik ini bernama bola api. Dan satu lagi, sihir tingkat tinggi berbeda dari seni bela diri biasa. Sundak dibawa keluar dengan tandu, dan Bigong melambaikan tangan, berkata, "Kebetulan dia kelamaan di dalam air fryer." Para murid bertanya-tanya, "Itu beneran seni bela diri?" Dia bilang itu jurus jari panas. Para tetua akademi memperlihatkan ekspresi campur aduk. Satu di antaranya sangat marah, tapi mereka tetap memberi selamat kepada Bigong yang berhasil mempertahankan posisinya. Dan mereka mengakui, Bigong menang duel ini. Namun mereka mengira Bigong tidak bisa menggunakan energi dalam. Ia tersenyum, mengatakan itu hanya keberuntungan semata. Mereka bertanya maksudnya, dan ia menjawab bahwa beberapa hari lalu, saat sedang jalan-jalan, ia memakan sebuah tanaman herbal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba saja, ia bisa menggunakan energi dalam. Ia melanjutkan bahwa untungnya sekarang ia memiliki banyak. Tapi mereka menyelah. Bertanya apakah mereka harus percaya omong kosong itu. Mereka memintanya berhenti mengoceh di hadapan para tetua, karena ini dianggap penghinaan. Bigong menjawab, terserah mereka mau percaya atau tidak. Ia bertanya, memangnya kenapa? Apakah aku curang dalam duel? Itu adalah duel untuk posisi instruktur tombak, tapi tak ada aturan bahwa harus menggunakan tombak saja. Ia tidak mengerti kenapa harus diinterogasi seperti ini, padahal ia menang dengan adil. Salah satu tetua marah, tapi yang lain menenangkannya, mengatakan bahwa ia terlalu terbawa emosi, dan Bigong benar. Ia memang menang duel itu, tapi Bigong mengangkat tangannya, meminta izin bicara. Ia berkata, "Karena semua sudah berkumpul di sini, saya ingin mengajukan sebuah permintaan." Ia secara resmi mengajukan permintaan untuk mengikuti ujian promosi menjadi instruktur resmi. Hari itu juga, saat ia berjalan menyusuri koridor, orang-orang mulai memperhatikannya dan bergosip bahwa dia adalah orang yang menang duel. Bigong menatap ke atas dan berkata bahwa Akademi Mata Air Naga adalah salah satu dari banyak tempat pelatihan bela diri yang didirikan oleh Aliansi Ortodoks untuk mencegah bencana di Jonghumurim. Tujuan akademi ini adalah untuk membentuk para pendekar yang kelak akan menjadi pilar Aliansi Ortodoks. Mereka menerima murid berusia 15 hingga 18 tahun. Para instruktur terdiri dari pendekar senior Aliansi Ortodoks dan terbagi menjadi asisten instruktur dan instruktur utama. Asisten instruktur lebih banyak membantu dibanding mengajar. Instruktur utama adalah sosok paling penting dalam struktur akademi. Lalu seorang pria bertanya apa yang terjadi dan Bigong tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke belakang dan pria tua itu bertanya bagaimana mungkin tiba-tiba ia bisa menggunakan energi dalam dan apa yang telah ia lakukan. Orang ini adalah kepala pavilion pemulihan tubuh, Beck, orang yang dulu membawanya ke akademi. Ia bukan instruktur, melainkan tabib yang merawat pasien. Bigong menjawab lagi bahwa itu hanya keberuntungan, tapi Beck membentak, mengatakan itu omong kosong. Ia berkata bahwa ia telah merawat Bigong sejak hari pertama tahu bahwa Bigong tidak bisa menggunakan energi dalam. Ia telah mencoba segala cara untuk menyembuhkannya. Suaranya mulai bergetar, lalu ia jatuh berlutut sambil menangis dan berkata, "Kalau ternyata bisa disembuhkan dengan mudah, betapa tidak bergunanya aku sebagai tabib." Ia tahu lebih dari siapapun bahwa Bigong dibenci karena hal itu dan diperlakukan seperti orang bodoh. Sekarang ia terlalu malu untuk menatapnya. Ia terus meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Bigong tersenyum dan berkata bahwa Beck tidak berubah sama sekali, dan baginya, Beck sudah seperti orang tua sendiri. 642 tahun yang lalu, tapi secara teknis baru 15 tahun dari masa Bigong saat ini, Beck adalah orang yang menerobos api demi menyelamatkan anak kecil saat penyergapan bandit. Dan saat itu juga, ia kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Namun kali ini, Bigong bertekad akan melakukan yang terbaik. Ia berkata, "Kali ini, aku akan memastikan kau tidak mati." Ia memanggil Beck lagi dan menggenggam
menggenggam tangannya, berkata bahwa Beck tidak perlu menyalahkan diri sendiri dan tak perlu khawatir lagi. Beck menatapnya dengan mata penuh harapan. Bigong berkata, "Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan semua masalah ini mulai sekarang." Malam itu juga, Bigong menatap bulan dan mengangkat tangannya. Energi biru mulai menyelubungi telapak tangannya. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di ujungnya. Ia berkata, "Sejak melakukan regresi, aku kehilangan lebih dari 90% manaku. Sekarang, kekuatan tertinggiku hanya mencapai lingkaran keempat. Sangat mengecewakan. Dulu ia butuh ratusan tahun untuk mencapai lingkaran ke-8. Tapi satu hal yang ia syukuri adalah, kini ia telah kembali ke masa sekarang. Tak perlu lagi hidup di neraka itu. Dan ia akan mengubah masa depan. Sejarah Murim telah berubah. Iblis belum menyerbu. Tapi kata kuncinya adalah, belum. Tepat 10 tahun dari sekarang, para iblis akan mulai menyerbu. Dan saat itu tiba, Jungho Murim akan jatuh lagi. Namun kali ini akan berbeda. Ia masih menyimpan seluruh ingatannya selama 300 tahun tentang pasukan iblis, jenis sihir yang mereka gunakan, artefak dan senjata untuk invasi, dan yang paling penting, siapa pemimpin mereka dan bagaimana cara mengalahkannya. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Beck bertanya, "Kau ada di dalam?" Bigong menjawab, "Iya, ada apa?" Beck berkata bahwa wakil kepala akademi, Chun Sumyong, sedang mencarinya. Ini adalah tetua yang tadi sempat marah besar. Bigong bertanya, "Maksudmu sekarang juga? Dan kenapa Beck yang diminta menyampaikan pesan itu?" Beck bilang dia tidak keberatan, dia malah lebih khawatir pada Bigong. Menurutnya ini tentang permintaan Bigong untuk promosi menjadi instruktur. Beck memperingatkan bahwa ujiannya pasti berat, apalagi karena Sundak, orang yang direkomendasikan Chun, kalah telak. Chun pasti punya niat buruk terhadap Bigong. Beck bertanya kenapa Bigong tiba-tiba ingin menjadi instruktur resmi. Bigong tersenyum sambil mengenakan jubahnya, berkata bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki akademi. Malam itu juga, ia melangkah keluar dan berkata, "Dahulu, Akademi Mata Air Naga cukup terkenal untuk dianggap yang terbaik di antara 3 akademi bela diri utama ortodoks. Namun, 2 tahun yang lalu, kepala akademi sekaligus salah satu dari 10 pendekar terbaik menghilang secara misterius. Akademi telah mencarinya selama 2 tahun, namun tidak berhasil menemukannya karena sangat sulit menggantikan seseorang seahli dirinya. Akademi Mata Air Naga pun kehilangan reputasi akibat kegagalan itu. Tapi itu belum semuanya. Saat Bigong memasuki ruangan, Sumyong berkata, ia ingin memastikan sekali lagi, apakah Bigong benar-benar serius dengan permintaan promosinya? Ini adalah direktur senior bidang pedang. Dan dalam hati Bigong berkata, sampah ini adalah penyebab kejatuhan akademi. Hari ketika para iblis menyerang, Bigong terlihat ketakutan sambil memegangi pundaknya. Retakan besar terbuka di segala penjuru dan monster yang belum pernah dilihat sebelumnya, mulai membantai manusia secara brutal. Itulah awal dari invasi makhluk dunia lain yang kemudian disebut ras iblis. Para murid muda Akademi Mata Air Naga dibantai tanpa ampun oleh monster tersebut. Dan hari itu, Bigong mengingat dengan jelas bagaimana ia melihat Sumyong dan pria lain bernama Deong melarikan diri sambil membawa barang-barang curian dari akademi. Andai saja saat itu mereka melapor dan mengaktifkan sistem pertahanan akademi, banyak nyawa bisa diselamatkan. Ia masih ingat jelas jeritan para murid yang mati hari itu. Meskipun hal itu belum terjadi, karena kini ia kembali ke masa lalu. Namun wajah munafik Sumyong yang menjijikkan tidak akan pernah ia lupakan. Dengan suara dingin, ia bertanya kenapa ia dipanggil. Deong menjawab bahwa mereka akan memberitahu tentang ujian untuk menjadi instruktur senior. Tugasnya adalah menyerbu markas kesatria iblis. Bigong terkejut, bertanya apakah yang dimaksud adalah bandit di pegunungan belakang akademi. Sumyong mengangguk dan berkata bahwa Bigong harus membunuh semuanya. Itulah ujiannya. Markas kesatria iblis adalah kelompok bandit yang tinggal di Gunung Suci Tua tak jauh dari akademi. Karena laporan kerusakan yang terus terjadi akibat mereka, kini ada perintah untuk membasmi mereka demi keselamatan warga sipil. Dan perintah itu datang dari Siamong sendiri. Bigong berkata, baiklah, lalu bertanya, apa hubungannya ini dengan ujian instruktur? Sumyong menjawab, ini jelas, menyangkut syarat dasar seorang instruktur. Instruktur senior adalah kekuatan utama akademi. Semua instruktur senior adalah pendekar sejati yang diakui secara resmi oleh aliansi ortodoks. Instruktur panah adalah Yun Bayuk dan instruktur pedang bernama Sang Pilgi. Sumyong melanjutkan bahwa mereka semua telah melakukan pencapaian besar seperti membasmi pendekar sesat iblis. Bigong berkata ia mengerti, lalu bertanya berapa lama ia diberi waktu untuk menyelesaikan misi itu. Deong marah dan menyebut Bigong sombong karena bersikap kurang ajar. Namun Sumyong tetap tenang dan berkata, kau punya waktu tepat 2 minggu. Kalau terlambat sehari saja, kau akan kehilangan kesempatan promosi selamanya. Bigong tertawa dan bertanya, apa kalian benar-benar mengira akan selama itu? Ia berkata, ia akan kembali dalam 3 hari dan menyuruh mereka pastikan kalian masih di sini. Deong kesal, tapi Sumyong diam saja. Setelah Bigong pergi, Deong bertanya, apakah Sumyong benar-benar berniat mempromosikan orang sombong itu? Karena jika berhasil, Bigong akan setara dengan mereka. Sumyong berkata, tak perlu khawatir, si asisten kecil itu tidak akan pernah kembali. Deong bertanya maksudnya apa. Sementara itu, Bigong menggunakan mantra haste untuk mempercepat pergerakannya dan ia berpikir bahwa Sumyong benar-benar palsu. Ia tahu persis apa yang sedang direncanakan. Markas kesatria iblis memang muncul di masa ini, tapi aliansi hutan hijau juga mulai naik pamor. Artinya publik belum tahu banyak tentang mereka sekarang. Organisasi ini memang tidak besar, tapi masalahnya adalah Deong tampak kaget dan bertanya apakah Bigong serius bahwa kepala markas itu adalah pendekar puncak. Sumyong menjelaskan bahwa pemimpin markas kesatria iblis bernama AKM bukan pemimpin bandit biasa. Bahkan aliansi ortodoks percaya bahwa dia adalah mantan pemimpin sekte pemusnah surga, sekte sesat berbahaya. Banyak orang mengira dia telah tewas bertahun lalu, tapi nyatanya ia masih hidup. Ia memburu dan membunuh semua pengkhianatnya dengan cara yang begitu brutal, sampai-sampai bahkan kelompok sesat Mirim mengeluarkan bounty untuk kepalanya. Dan sekarang dia sedang bersembunyi di wilayah ini. Deong bertanya, kau tahu semua ini dari mana? Sumyong menjawab,
Kenapa itu penting? Dia berkata, meski Bigong terlihat hebat saat duel, itu hanya karena dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi kali ini adalah medan pertempuran nyata, bukan duel formal, dan dia tidak akan kembali hidup-hidup. Sementara itu, Bigong sedang berlari dan menggunakan mantra levitasi. Ia berkata, jika AKM sama seperti yang kuingat, sihir lingkaran keempat tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Tapi solusinya sederhana. Ia tiba di sebuah batu besar dan berkata, aku sudah sampai. Ia turun perlahan dan berkata bahwa ia akan meningkatkan mananya dan menaikkan tingkat sihirnya. Karena meski saat ini kekuatannya melemah, pengalaman dan pengetahuannya tetap berada di level sihir lingkaran ke-8. Bigong mulai menggunakan mantra search pada matanya, memindai untuk menemukan gua terdekat. Ia berkata, gua itu tampak biasa, tapi sebenarnya lebih dari itu. Saat ia menyentuhkan jarinya ke batu, terlihat bahwa itu adalah sebuah penghalang. Ia tersenyum dan berkata, ini terbuat dari mana? Ia tahu bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa ada banyak tempat seperti ini di dataran tengah, tersembunyi di balik penghalang mana. Ia melihat sebuah batu mana di dalam gua dan berkata bahwa ia sudah menduga benda itu ada di sini. Para iblis adalah makhluk cerdas dari dunia lain yang berulang kali menyerbu dan menaklukkan dimensi lain. Ini dimungkinkan berkat teknologi perjalanan dimensi. Namun, ada satu kelemahan fatal. Dalam proses melewati portal, waktu yang dibutuhkan bagi makhluk hidup dan benda mati berbeda terlalu jauh. Bahkan para iblis tak mampu mengatasi masalah ini. Akhirnya, ini adalah solusi mereka. Di dunia yang akan mereka invasi, mereka diam-diam menanam peralatan yang memungkinkan invasi di masa depan. Batu mana ini adalah sumber kekuatan mereka dan berfungsi memulihkan mana mereka. Benda ini tidak berguna bagi manusia dari dataran tengah karena mereka tidak bisa menggunakannya. Tapi berbeda bagi Bigong karena dia telah kembali setelah menjadi jenderal iblis selama bertahun-tahun. Saat ia mulai menyerap energi batu itu, di luar gua, atapnya meledak karena lonjakan mana yang sangat besar. Beberapa bandit terlihat berjalan di sekitar tempat itu, dan JM ada di belakang mereka. Salah satu dari mereka berkata, tak ada yang mencurigakan. JM bertanya apakah mereka menuduhnya salah, dan mereka buru-buru membantah. JM menyuruh mereka diam dan cari dengan benar, karena ia yakin tadi ada ledakan energi di sini. Ia berkata, orang-orang rendahan seperti kalian takkan pernah tahu apa-apa. Tapi kemudian mereka mendengar tepuk tangan, dan semuanya menoleh. Bigong berkata, ia tahu JM adalah pendekar tingkat puncak, dan ia mempercayainya. JM bertanya siapa dia, dan Bigong menatapnya tajam sambil berkata, kalau kau benar-benar ingin tahu, aku adalah seorang instruktur dari Akademi Mata Air Naga. Para bandit bingung, bertanya kenapa instruktur ada di sini. JM menyuruh semuanya diam, dan berkata, kalau itu benar, berarti kau penyebab ledakan energi tadi. Bigong tersenyum dan bertanya, lalu bagaimana kalau benar? Segera setelah itu, JM langsung meluncurkan serangan ke arah kepala Bigong. Sebuah ledakan terjadi, dan pohon tempat Bigong duduk pun hancur. JM berkata, kalau begitu, ia akan membunuhnya, karena itulah ia kesini. Bigong bertanya, benarkah begitu? JM terkejut, karena Bigong masih mati hidup. Tapi Bigong langsung melancarkan serangan balik. JM berhasil menahan serangannya, tapi ternyata serangan itu dikirim hanya lewat telapak tangan Bigong. Dalam waktu bersamaan, Bigong menggunakan sihir Mona Blade dan memenggal seluruh bandit yang berdiri antara dia dan JM dalam sekejap. Gila, hati JM terasa tenggelam. Bigong berkata, kebetulan yang menarik, ia menggunakan mantra Thrice untuk memanggil kembali pedangnya dan berkata bahwa ia datang memang untuk membunuhnya juga. Siapa sangka, sihir di dunia murim ternyata sekecil ini. Mereka langsung saling menyerang, pedang bertabrakan. Bigong berkata, kau sebaiknya balaskan dendam rekan-rekanmu. JM berteriak, siapa kau sebenarnya? Bigong mendorongnya, menciptakan jarak, tapi Bigong tidak berhenti. Ia langsung menyerang 2 kali berturut-turut, memaksa JM bertahan. Lalu ia melanjutkan dengan 4 serangan cepat yang membuat JM bahkan tak bisa membalas. Pertarungan terus berlanjut, dan entah bagaimana JM mulai menguasai keadaan, dan kini justru balik menekan Bigong. Tapi ini semua hanya pura-pura. Bigong berkata ia sudah bilang dari awal bahwa ia adalah instruktur dari akademi. JM tidak percaya, bajingan ini sama sekali tidak kesulitan. Seolah-olah dia mengejekku. JM mulai menggertakkan gigi dan berteriak, mengeluarkan aura merah. Bigong mundur. Ini adalah jurus pamungkas dari sekte penghancur surga, Divine Arts, pelepasan inti. JM mengeluarkan aura dahsyat dari matanya dan berteriak, beraninya kau membuatku menggunakan kekuatan ini. Kau bahkan tahu ini kekuatan apa? Ia berkata bahwa setelah dilempar dari tebing oleh para pengkhianat, ia mengumpulkan semua energi inti alaminya, bermimpi untuk membalas dendam. Bigong menjawab, siapa yang peduli? JM terdiam. Bigong lanjut berkata ia tidak peduli dengan latar belakang penjahat murahan, lalu menggunakan mantra gelombang beku untuk membekukan gerakan JM. JM melihat ke bawah, kebingungan, tapi Bigong tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan mantra bernama rantai astral. 2 lingkaran sihir muncul di samping kepala JM. Dari pusaran energi itu, rantai mulai keluar dan langsung membelit kedua pergelangan tangannya, lalu menariknya ke udara. Jim berteriak dan menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri karena rantainya terlalu kuat. Bigong berkata bahwa perlawanan itu sia-sia. Begitu rantai menyentuh tubuhnya, semua energi internalnya langsung diserap. Ini adalah sihir yang memang dirancang khusus untuk menjatuhkan para ahli bela diri. Jim mulai panik, bertanya dari mana Bigong mempelajari sihir seperti ini dan apakah dia berasal dari sekte iblis. Bigong menjawab bahwa itu sihir, bukan sihir gelap, dan
dan dia paham jika bandit bodoh seperti Jim tidak bisa membedakannya. Jim marah dan berkata bahwa dia menolak mati di tempat seperti ini. Bigong bertanya apakah dia menyesal. Jim berkata, tentu saja, karena dia belum membalas dendam pada para bajingan yang memanipulasi anak buahnya saat dia masih di sekte penghancur surga. Alasan dia bekerja sama dengan orang-orang menjijikan dari aliansi ortodoks dan bersembunyi di gunung untuk memulihkan kekuatan hanyalah untuk balas dendam. Bigong bertepuk tangan dengan sinis dan berkata, wow, dia tidak percaya semangat balas dendam Jim begitu besar. Itulah cara yang benar membalas dendam. Perlahan, menyeluruh, dan tanpa menyerah. Jim bertanya apakah Bigong benar-benar mengejeknya dan menyebutnya hanya anak manja yang tumbuh nyaman tanpa tahu penderitaan. Bigong langsung mengeluarkan niat membunuh dan bertanya apakah Jim sungguh percaya hal itu. Jim ketakutan dan berkata, apa yang salah dengan orang ini? Dia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak normal dari Bigong. Bigong lalu meraih kepala Jim seperti memegang bola basket dan berkata bahwa dia akan membiarkan Jim merasakan neraka yang telah dia alami selama 200 tahun. Saat ia menatapnya, Jim tiba-tiba berada di lanskap yang asing. Jim bingung dan bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang dilakukan orang gila itu. Sebuah iblis raksasa muncul di hadapannya, mirip seperti yang muncul dari celah dimensi sebelumnya. Hati Jim mulai menciut, lalu disusul oleh ledakan besar di berbagai tempat. Jim dipaksa mengalami kembali kenangan perang, pemberontakan, bahkan saat dia menjadi kelinci percobaan yang disiksa, saat ia melihat makhluk raksasa di langit, dan saat ia berdiri di hadapan Teron. Jim berteriak sekeras-kerasnya, menggenggam wajahnya, dan menatap langit dengan ketakutan yang luar biasa. Saat pikirannya benar-benar hancur, Bigong menatap ke bawah dan bertanya, bagaimana rasanya? Karena itulah masa depan yang akan kau alami dalam 10 tahun. Jim mengangkat tangannya dengan gemetar, lalu memegang kaki Bigong sambil berkata, bunuh, bunuh, berulang kali. Matanya dipenuhi air mata. Jim memohon untuk segera diakhiri, berkata bahwa dia tidak bisa menanggung penderitaan itu lagi. Bigong mempererat genggaman pedangnya dan berkata bahwa dia mengerti, tapi seseorang harus melakukannya. Ia lalu mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Jim. Kembali ke akademi, Sumyong terkejut dan berkata tidak percaya. Bigong berdiri dengan pedang dan kepala GM yang tergeletak di lantai. Ia bertanya, apakah sekarang mereka bisa membicarakan tugas barunya sebagai instruktur senior? Keesokan harinya di akademi, salah satu pengajar berkata, ini gila. Dia menyebut Bigong sebagai aib akademi beberapa hari lalu, dan sekarang sudah jadi instruktur senior. Ini adalah instruktur tinju bernama Yo Wujin. Instruktur panahan, Bayuk, bertanya pada Deong, apakah benar Bigong menyerbu markas Ksatria Iblis sendirian? Deong menjawab bahwa dia pergi mengeceknya pagi ini dan menemukan mayat para bandit dan GM, persis di tempat yang dikatakan Bigong. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi semua orang kecuali GM ditebas di leher hanya dengan satu serangan. Mereka berkata, ini tak masuk akal. Bigong hanyalah instruktur tombak, tak mungkin menyembunyikan ilmu pedang seperti itu. Deong bertanya, apakah mereka mau bilang bahwa matanya menipunya dan menyuruh mereka mengeceknya sendiri? Sumyong lalu menyela dan berkata cukup, bertanya apa yang sedang mereka lakukan, dan mereka semua meminta maaf. Meski begitu, Sumyong tetap bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin, karena GM adalah pendekar puncak. Ia sendiri pernah menyampaikan perintah dari aliansi ortodoks ke GM dan mengonfirmasi kekuatannya. Tapi Bigong berhasil membunuhnya dalam satu malam, bersama semua anak buahnya. Itu sesuatu yang bahkan Sumyong sendiri tak bisa lakukan. Dia menduga mungkin Baek membantunya, tapi Baek tak sehebat itu. Dia perlu menyelidiki lebih lanjut. Sumyong lalu menyuruh Deong menghubungi Ghost Shadow Manor besok. Ini adalah salah satu organisasi pembunuh bayaran terbesar di Murim. Mereka dikenal bersedia melakukan apapun selama bayarannya sesuai. Sumyong meminta mereka menyelidiki semua tentang Bigong, bahkan kebiasaannya sehari-hari. Mereka setuju, tapi masih khawatir apakah Bigong benar-benar akan diangkat jadi instruktur senior. Sumyong berkata pada Wujin untuk tidak khawatir, karena dia sudah punya rencana. Wujin bertanya apa itu. Sumyong menjawab bahwa itu adalah daftar murid yang akan dibina Bigong setelah resmi naik jabatan. Wujin mengerti dan tertawa, menyebut Sumyong benar-benar cerdik. Sumyong berkata, ia menggunakan posisinya dengan baik. Wujin bilang, kalau begitu, bisa jadi Bigong mundur sebelum Ghost Shadow Manor selesai menyelidiki. Sumyong bilang, itu mungkin terjadi karena Bigong masih kurang pengalaman. Mereka lalu bertanya, apakah daftar murid itu sudah diberikan pada Bigong? Deong bilang, iya, tadi sebelum rapat. Saat ditanya reaksi Bigong, Deong berkata, dia cuma tersenyum dan bilang dia mengerti. Namun dalam hati Bigong berkata bahwa para tetua ini benar-benar idiot dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dia kembali ke masa ini untuk sebuah alasan. Setelah memahami kekuatan regresi waktu dari Nuzarun, yang ternyata adalah bola mata di langit, dia bertanya-tanya bagaimana cara mempersiapkan invasi. Musuhnya adalah pasukan yang telah menaklukkan banyak dimensi. Sebagai satu orang, tentu terbatas. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi solusi terbaik adalah membangun pasukan. Bukan pasukan lemah seperti sebelumnya, tapi pasukan kuat yang menguasai berbagai ilmu bela diri dan sihir. Saat berdiri di depan ruang kelas barunya, dia berkata bahwa para murid ini terkenal sebagai biang masalah di tahun pertama. Beberapa di antaranya memang berbakat, tapi sifat mereka menghalangi. Ada juga yang tidak berbakat sama sekali, atau diabaikan karena bukan dari keluarga bangsawan. Dia tahu para tetua tidak ingin repot, dan mengira Bigong juga tidak akan sanggup. Tapi mereka tak tahu bahwa di ruangan ini ada dua pahlawan terbesar saat invasi. Yang pertama adalah pendekar, yang mencapai tingkat evolusi di usia 20-an, harapan terakhir Murim, pemimpin aliansi pedang langit. Yang satunya adalah pemanah jenius, yang memimpin pasukan pemburu, dan membunuh iblis terbanyak sendirian, dewa pemanah pembantai iblis. Bigong
Bigong berkata, "Senang bertemu kalian semua. Mulai hari ini, aku adalah instruktur kalian. Saatnya bagi Bigong untuk memulai lebih awal dalam membimbing dua pahlawan masa depan ini." Beberapa saat kemudian, kita melihat seorang murid menerima pukulan di perut. Ia mulai memuntahkan sesuatu. Saat berlutut kesakitan, murid lain berjalan mendekat dan berkata bahwa latihan seni bela diri eksternal mereka belum selesai, lalu menyuruhnya bangkit. Ini adalah Gulkbau, murid tahun pertama dari kelas Camellia dan anak kedua dari agensi pengawal naga harimau. Anak yang sedang dihajar habis-habisan itu juga dari kelas Camellia dan merupakan putra sulung dari klan Pedang Bintang 1, Tanlong. Gulkbau bertanya, "Apa yang salah denganmu? Nanti orang-orang bakal ngira aku membuli kamu." Ia lalu menambahkan, "Kamu harusnya bersyukur. Aku nunjukin jurus pukulan pembelah gunung naga harimau ke pengecut kayak kamu." Li Jung mulai bicara soal ilmu bela diri keluarganya, tapi Gulkbau menertawakannya dan bertanya apakah dia benar-benar menganggap ilmu keluarganya itu berguna. "Ilmu silatmu sampah, bahkan nggak bisa kamu pakai melawanku," ejeknya. Li Jung mulai marah, tapi Gulkbau mendekatkan wajahnya dan memperingatkan agar dia berhenti mengepalkan tinjunya. Kalau tidak, mereka akan duel lagi. Ternyata, Li Jung kalah dalam duel terakhir mereka. Li Jung sadar bahwa ia tidak akan menang dan akhirnya berkata, "Tidak." Saat itu, seorang murid lain masuk dan berkata bahwa itu sudah cukup. Pertarungan antar faksi akan segera dimulai, jadi sebaiknya berhenti menimbulkan keributan yang tidak perlu. Murid itu juga murid tahun pertama kelas Camellia dan merupakan anak kedua dari klan pedang penghancur bernama Yan Wukyong. Gulkbau menghela napas tapi menyetujui sambil berkata bahwa Li Jung seharusnya merasa beruntung. Li Jung menatap ke atas dan mengucapkan terima kasih. Wukyong menoleh sekilas padanya, tak mengatakan apapun, lalu berjalan pergi. Li Jung tak bisa menahan pikirannya bahwa Wukyong pasti menganggapnya menyedihkan. Seorang instruktur kemudian masuk ke ruangan dan memanggil para kadet. Gulkbau bertanya, "Ada keperluan apa?" Instruktur itu menjawab, "Maaf mendadak, tapi Sumyong baru saja mengabari bahwa kalian semua tidak akan berada di kelas Camellia lagi. Sebagai gantinya, mereka semua akan dipindahkan ke kelas yang baru dibentuk, dan itu tidak lain adalah kelas milik Bigong." Kembali ke ruang kelas, para murid pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi. Gulkbau berteriak, menyuruh mereka berhenti main-main. "Sudah cukup menyebalkan kita harus pindah kelas tiba-tiba, dan sekarang kita malah di bawah instruktur setengah jadi ini," katanya kesal. "Aku nggak akan nurut sama perintah sampah kayak gini." Bigong pun menjawab bahwa pilihan kata Gulkbau saat bicara dengan kepala instruktur sangatlah tidak sopan. Gulkbau berkata kasar, menyuruh Bigong pergi ke neraka, lalu menambahkan bahwa dia tidak tahu trik apa yang Bigong gunakan hingga bisa menjadi instruktur senior, tapi dia sama sekali tidak berniat belajar dari seseorang yang bahkan baru bisa menggunakan energi dalam belakangan ini. Bigong menyeringai dan mengangguk sebelum memunculkan lingkaran sihir di tangannya. Dalam sekejap mata, ia berpindah tempat menggunakan teleportasi dan berkata bahwa menurut aturan akademi pasal 3 ayat 5, dia diizinkan melakukan ini. Ia menginjak kaki Gulkbau dan sebelum Gulkbau sempat bereaksi, membuatnya berteriak kesakitan dan jatuh berlutut. Bigong berkata bahwa jika seorang kadet menunjukkan perilaku buruk, ia diperbolehkan menghukumnya dengan tujuan pembinaan. Gulkbau menggertakkan giginya, lalu bersiap dengan jurus bela dirinya dan menerjang ke depan, sambil berkata bahwa dia akan membuat Bigong menyesal telah memalukan nama panjangnya. Seni pukulan pembelah gunung. Bigong menjawab bahwa mengumpat dan melakukan kekerasan terhadap atasan, ditambah menggunakan energi dalam tanpa izin di kelas, sudah merupakan pelanggaran berat. Tapi ada satu hal yang lebih parah dari semua itu. Saat Bigong kembali muncul di belakangnya, dia menghantam perut Gulkbau dengan keras, membuat Gulkbau tersedak dan kehilangan napas. Bigong berkata bahwa kemampuan bela dirinya menyedihkan. Lalu ia mulai menampar Gulkbau ke segala arah. Tentu saja, Bigong masih menahan diri agar tidak sampai membunuhnya. Saat Gulkbau masih diserang habis-habisan, Bigong menyapu kakinya hingga Gulkbau terjatuh ke samping. Kehilangan keseimbangan. Kini Gulkbau tergeletak di lantai menatap ke atas. Bigong memanggilnya, menyuruhnya berdiri kembali karena pembinaan ini belum selesai. Semua orang hanya bisa terdiam, tak percaya bahwa hal ini bisa terjadi pada Gulkbau, yang peringkatnya tertinggi di antara murid-murid baru dalam pelatihan seni bela diri eksternal. Ia sendiri tak percaya bisa kalah seolah dirinya anak kecil. Gulkbau berusaha bangkit kembali, tapi Bigong langsung menghantam wajahnya dengan lutut. Para kadet lain hanya bisa menyaksikan. Saat Gulkbau batuk-batuk, Bigong berjalan mendekat dan berkata bahwa ini adalah cara yang sangat buruk untuk memulai kelas pertama. Tapi sayangnya, menurutnya, tugas seorang guru adalah menahan air mata dan mendidik mereka yang membutuhkan. Saat ia hendak melayangkan pukulan lagi, Gulkbau mengangkat tangan ketakutan, namun seseorang meraih tangannya. Tak lain adalah Wukyong, yang berkata bahwa ini sudah terlalu berlebihan untuk seorang kadet. Bigong lalu berkata bahwa akhirnya orang ini bergerak juga, dan bahwa dia adalah calon pemimpin aliansi pedang surga di masa depan. Salah satu dari dua pahlawan di kelas ini. Kita lalu mendapat informasi lebih lanjut tentang Wukyong. Keluarganya adalah salah satu klan paling terhormat di dataran tengah. Sejak kecil, dia sudah diakui sebagai jenius bela diri di dalam klan. Bahkan di antara murid-murid baru Dragon Spring Academy, kemampuannya luar biasa. Bakatnya jauh melampaui apa yang bisa ditampung oleh akademi itu. Pada usia 20 tahun, ia menjadi orang termuda dalam sejarah yang mencapai gelar Supreme Peak Martial Master dan masuk dalam jajaran 10 besar master bela diri tertinggi dalam aliansi ortodoks. Seharusnya hidupnya akan gemilang, dihormati sebagai salah satu pendekar agung dataran tengah, dikagumi oleh semua orang. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Kita melihatnya menatap ke atas dengan horor saat para iblis menyerbu melalui celah dimensi. Sejak awal invasi iblis, dia ikut bertempur lebih banyak dibanding siapapun. Namun tak lama, klannya menjadi sasaran serangan besar-besaran dan dilenyapkan. Seluruh anggota klan dibantai secara brutal, hanya dia yang selamat. Meski begitu, dia tidak jatuh dalam keputusasaan atau kesedihan seperti orang lain. Ia berkeliling negeri, membantu sesama, bertarung dalam puluhan pertempuran melawan iblis, dan mengumpulkan para penyintas untuk membentuk aliansi perlawanan. Bahkan dalam situasi putus asa, di mana segalanya melawan mereka, ia memimpin para pendekar yang tersisa dalam perlawanan terakhir. Bigong masih mengingat semuanya dengan jelas. Dia selalu berada di garis depan medan perang, dan setiap kali ia mengayunkan energi pedangnya yang mempesona, bahkan binatang iblis raksasa yang menutupi langit dapat ditebas dalam sekejap. Tanpa diragukan, dia adalah pahlawan dan harapan terakhir bagi dataran tengah. Tapi saat ini, dia hanyalah bocah sombong dari keluarga bergengsi. Kembali ke momen saat dia memegang pergelangan tangan Bigong. Bigong menyentakkan tangannya, membuat Wukyong melepaskan pegangan itu. Wukyong berkata bahwa ini cukup menghibur. Bigong bertanya, kenapa? Apa
Apa dia terkejut karena asisten instruktur yang dulu tak bisa menggunakan energi dalam dan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wukyong menjawab bahwa memang tidak terduga, tapi kenyataan bahwa semua kekuatan barunya hanya digunakan untuk pamer di depan seorang kadet itu menyedihkan. Lalu ia bertanya, apakah itu juga karena pertemuan kabur yang katanya menentukan takdir? Bigong berkata bahwa Wukyong cukup tajam, lalu bertanya kenapa dia penasaran, dan kalau Wukyong bersedia mengikuti latihannya mulai sekarang, mungkin saja dia akan memberitahunya. Tapi Wukyong menolak. Ia berkata bahwa ia tidak tahu trik apa yang digunakan Bigong untuk mengubah daftar kelas seperti ini, tapi dia akan mengajukan keluhan resmi ke akademi tentang siapapun yang bertanggung jawab. Dia tidak tertarik belajar dari seseorang yang sombong karena keberuntungan semata. Murid-murid lain pun tampaknya berpikiran sama, dan mereka mulai pergi. Bigong memperhatikan saat keempat dari mereka berjalan pergi. Gulukbau menoleh sekali ke belakang, begitu juga seorang murid perempuan, tapi Li Jung hanya berdiri kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Bigong tertawa, berkata bahwa ia tidak percaya ada orang yang sombong seperti itu, seolah-olah merasa istimewa. Lalu dia berkata, jika memang dia pikir tak ada yang bisa dipelajari dari Bigong, maka dalam 10 hari pelatihan saja, Bigong bisa membuat orang seperti Li Jung cukup kuat untuk mengalahkannya. Li Jung mulai ketakutan, dan Wukyong berhenti melangkah, lalu bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Bigong menjawab bahwa dia akan mengulanginya sebanyak yang dibutuhkan. Setelah 1 minggu pelatihan, si lemah tak berguna, yang bahkan dianggap lebih rendah dari serangga ini akan menunjukkan pada Wukyong bahwa dia hanya katak dalam tempurung. Li Jung panik dan bertanya, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Bigong menutup mulutnya, dan Wukyong berbalik dengan tatapan tajam, bertanya apakah Bigong siap bertanggung jawab atas kata-katanya tadi. Bigong menjawab, tentu saja. Ia lalu mengusulkan taruhan. Dalam 10 hari mereka akan bertarung dalam duel resmi. Jika Li Jung menang, Wukyong harus mengikuti latihannya tanpa banyak bicara. Tapi jika Wukyong menang, dia bebas melakukan apa saja, mengusirnya dari akademi, memaksanya minta maaf, terserah. Wukyong tertawa, berkata bahwa dia tidak menginginkan apapun darinya. Namun, Bigong sebaiknya bersiap untuk pertarungan yang akan datang seminggu dari sekarang. Saat mereka pergi, Bigong dan Li Jung saling memperhatikan, hingga Li Jung akhirnya panik. Bigong mengatakan bahwa reaksi Wukyong tadi cukup menakutkan. Li Jung menoleh padanya dan makin panik. Bigong berkata bahwa dia terlalu berisik. Li Jung mulai menangis dan bertanya, apa yang baru saja kau lakukan? Bigong berkata bahwa energinya sedang tinggi, dan jika Li Jung mau diam sebentar, ia akan menjelaskan semuanya. Li Jung berkata bahwa dia tak mungkin bisa mengalahkan Wukyong. Apa Bigong sudah gila? Apa dosanya sampai harus begini? Bigong menamparnya, menyuruhnya tenang, dan berkata bahwa kelas hari ini dibatalkan. Semua kadet boleh pulang. Jadwal untuk kelas berikutnya akan dikirimkan secara pribadi besok. Para kadet bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Li Jung berbaring dan berkata, aku tamat. Bigong menghela napas, berkata bahwa Li Jung harus menang. Ia bertanya-tanya kenapa Li Jung sudah yakin akan kalah. Li Jung mengaku bahwa pada duel publik pertamanya, ia kalah telak dari Gulukbau. Sejak itu, Gulukbau menyiksanya setiap hari. Dan semua orang tahu bahwa bahkan Gulukbau, si monster itu, tidak bisa menyentuh satu rambut pun dari Wukyong saat bertarung. Bigong mengakui bahwa Wukyong memang luar biasa, bahkan tanpa dukungan dari klan keluarganya. Kemampuan bela dirinya memang di luar nalar. Li Jung lalu bertanya, kalau kau sudah tahu itu, kenapa? Bigong tertawa, dan berkata agar Li Jung tidak khawatir. Ia menunjuk ke depan, dan berkata bahwa Li Jung sebenarnya lebih kuat dari Wukyong. Disinilah terungkap bahwa Li Jung sebenarnya adalah pahlawan kedua, dan dikenal sebagai pemanah ilahi, pembantai iblis. Li Jung lalu berteriak, tidak, dan berkata bahwa meskipun perubahan kelas tidak bisa dihindari, tidak ada alasan baginya harus bertarung dalam duel publik melawan Wukyong. Bigong berkata bahwa Li Jung masih belum paham situasinya. Ia harus menang dalam duel itu untuk membuktikan kemampuannya di hadapan semua orang. Li Jung membalas, itu masalahmu, bukan masalahku. Apa untungnya aku terseret dalam ini? Bigong tersenyum, berkata bahwa ini adalah kesempatan balas dendam. Li Jung bingung dan bertanya apa maksudnya. Bigong menjawab bahwa dulu dia sering dipukuli oleh si brengsek besar itu. Li Jung bertanya, kau tahu dari mana? Bigong bertanya balik, gimana rasanya waktu kau melihat dia dipukuli di depan matamu? Apakah kau merasa puas, lega, atau justru marah karena kau sendiri tidak bisa membalas? Kau bahkan bilang, Gulukbau tidak bisa menyentuh satu rambut pun dari Wukyong. Tapi bagaimana kalau kau bisa menjadi begitu kuat hingga bisa mengalahkan Wukyong? Maka bahkan orang sepertimu bisa membalas dendam dengan tangan kosong. Pikirkanlah, bukankah itu hadiah terbaik untuk dirimu yang sekarang? Li Jung ragu sejenak, lalu berkata bahwa jika dia benar-benar bisa menjadi sekuat itu, maka dia akan melakukannya. Bigong menjawab, tentu saja. Tapi Li Jung menambahkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Gulukbau. Yang ia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Bigong tersenyum dan berkata, kita lihat saja nanti. Li Jung lalu melompat ke arah boneka latihan fantasi, dan Bigong mengawasinya dari atap sambil berkata, waktunya menguji kemampuan Li Jung. Ia menyuruh Li Jung membayangkan dirinya sedang bertarung melawan Wukyong dan menggunakan seluruh teknik bela dirinya sekuat mungkin. Li Jung menarik napas cepat, lalu berlari ke depan, menghantam kepala boneka itu, lalu melanjutkan dengan serangan dari atas, menghajarnya berkali-kali. Li Jung mulai kelelahan, dan Bigong menyuruhnya untuk terus maju. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Li Jung berteriak sebelum merasakan sakit tajam di dadanya, dan pandangannya mulai buram. Ia jatuh ke tanah dan mulai batuk, tak mampu bangkit kembali. Bigong melihat ke bawah padanya, dan berpikir bahwa dia benar-benar menyedihkan. Lalu berkata bahwa Li Jung pasti tahu apa masalahnya sekarang. Saat melakukan gerakan dasar, Li Jung berkata, entah kenapa, energi dalamku selalu menyebar. Awalnya dia mengira dia mempelajari ilmu bela diri keluarganya dengan cara yang salah. Jadi dia mencoba memastikannya berulang kali, tapi tidak ada masalah pada gerakan dasarnya. Lalu dia berpikir mungkin ada masalah dengan dantian atau titik meridiannya. Jadi dia memeriksakannya berkali-kali, tapi hasilnya tetap nihil. Dia mulai berpikir mungkin dia memang tidak berbakat atau memiliki penyakit yang tidak diketahui. Bigong berkata bahwa bukan itu masalahnya, melainkan karena titik meridiannya tersebar lebih luas dari orang lain. Li Jung bertanya apa maksudnya dan apa hubungannya dengan semua ini. Bigong bertanya apakah itu sulit dimengerti. Seperti yang dia katakan, Li Jung terlahir dengan titik meridian dan main meridian yang lebih luas dari rata-rata orang. Biasanya, ini adalah konstitusi langka yang lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Namun karena dia masih muda dan energi dalamnya sedikit, maka muncullah masalah ini. Dia pasti tahu bahwa semua ilmu bela diri harus menyalurkan energi dalam yang tercipta dari dantian ke seluruh tubuh melalui titik meridian. Tapi karena meridiannya lebih lebar dibanding orang lain dan energi dalamnya sedikit, maka kekuatannya tidak bisa terfokus dengan baik. Itulah kenapa
energi dalamnya terus menyebar dan tidak stabil. Li Jung berkata, ini pertama kalinya dia mendengar hal semacam itu. Bigong menjawab, itu masuk akal. Kita lalu melihat kilas balik saat para rekan Bigong tergeletak mati dan dirinya sendiri terluka parah, menatap ke arah seorang Li Jung yang jauh lebih tua. Bigong mengatakan bahwa semua informasi ini dia dapatkan secara kebetulan. Sekarang peran mereka telah terbalik. Li Jung mulai bertanya-tanya, apakah ada kisah tersembunyi di balik semua ini? Tapi Bigong bilang, penjelasan cukup sampai di sini. Sekarang karena mereka sudah tahu masalahnya, maka mereka bisa memperbaikinya. Li Jung bertanya bagaimana caranya. Bigong menjawab bahwa itu cukup sederhana, karena masalahnya adalah energi dalam yang kurang kuat akibat titik meridian yang lebar, maka solusinya adalah meningkatkan energi dalam. Karena tidak mungkin menaikkan energi dalam secara drastis dalam waktu singkat, maka hanya ada satu cara yang bisa diajarkan sekarang. Dia harus terus mengumpulkan energi dalam hingga tepat sebelum memulai gerakan dasarnya. Dan setelah cukup terkumpul, dia bisa melanjutkan tekniknya. Saat dia mulai berlari, terlihat aura hijau bercahaya mengikuti bilas senjatanya, lalu ia membelah boneka latihan menjadi dua. Bigong berkata bahwa sekarang dia bisa menunjukkan kekuatan sejatinya. Li Jung terlihat sangat senang, dan Bigong juga tampak bangga. Li Jung bertanya apakah Bigong melihatnya. Energinya benar-benar tidak menyebar. Bigong mengangguk dan berkata dia bisa tenang sekarang, sebelum akhirnya Li Jung ambruk. Li Jung bertanya, apa maksudmu ambruk? Aku merasa sangat berenergi sekarang. Tapi saat ia bicara, tubuhnya mulai roboh ke belakang, dan layar menjadi gelap. Li Jung mulai membuka matanya, dan memuntahkan sesuatu. Ia bertanya-tanya kenapa dia sampai pingsan. Bigong lalu bertanya bagaimana perasaannya, dan Li Jung menjawab bahwa tubuhnya tak punya tenaga sama sekali. Bigong menjelaskan bahwa itu efek samping ringan, karena untuk pertama kalinya dia menyalurkan kekuatannya secara penuh, dan sebelumnya dia belum pernah menggunakan main meridiannya dengan benar. Tubuhnya yang belum terbiasa mengalami kejutan, tapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena efek samping ini akan hilang dalam beberapa bulan. Li Jung menghela napas lega, berkata bahwa beberapa bulan tidak terlalu buruk, tapi lalu dia sadar. Duel akan berlangsung dalam 1 minggu. Di waktu yang sama, di lapangan latihan, Bigong sedang mengayunkan tongkat, sambil menjelaskan bahwa saat ini mereka menghadapi 2 masalah besar. Pertama, saat dia melepaskan teknik dengan energi yang sudah dikumpulkan, semua energi dalam yang sudah dikumpulkan akan habis dalam satu serangan. Kedua, seperti yang sudah dijelaskan, tubuhnya tak mampu menahan efek pantulan, recoilnya, hingga dia roboh. Selain itu, inti energi dalam, core, miliknya juga terlalu kecil, sehingga tidak bisa menyimpan energi lebih awal dalam jumlah banyak, dan ia tidak bisa mempertahankannya lama. Kalau dia memaksakan diri, bukan cuma ambruk. Jika dia memaksakan diri, dia bisa mengalami penyimpangan energi. Jadi, itu benar-benar dilarang. Bigong berkata, ini pasti cukup mudah untuk dimengerti. Li Jung mengangguk dan berkata ya, lalu bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan tongkat yang sedang diayunkan Bigong. Bigong menyuruhnya untuk tidak memusingkan hal-hal kecil, dan memintanya berpikir. Dengan kondisi seperti itu, dia hanya bisa mulai mengumpulkan energi setelah duel dimulai. Lalu dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Li Jung sebelumnya untuk mengumpulkan energinya? Li Jung menjawab, sekitar 7 menit. Bigong lalu bertanya bagaimana rencananya menahan Wuqiong selama itu. Li Jung mengaku tak tahu, dan bertanya apa yang sebaiknya dia lakukan. Bigong berkata, hanya ada satu jawaban. Dia harus menghindar mati-matian sampai energinya terkumpul sepenuhnya. Bigong melompat ke depan dan menyerang ke bawah, yang segera dihindari oleh Li Jung. Li Jung panik dan bertanya apa yang sedang Bigong lakukan. Bigong menyuruhnya fokus dan mulai mengumpulkan energinya, serta jangan pernah melepaskan pandangan dari lawannya. Bigong lalu menciptakan ilusi. Sekarang ada 2 senjata yang terbang ke arahnya, dan Li Jung kebingungan. Salah satu senjata itu mengenainya di kepala, dan dia menjerit kesakitan. Bigong berkata bahwa dia mengeluh padahal belum menggunakan tenaga dalam sama sekali, dan menyuruhnya bangkit karena latihan belum selesai. Li Jung bertanya bagaimana ini bisa disebut latihan, dan Bigong menjawab tentu saja ini latihan. Latihan untuk menghindar. Li Jung hanya bisa bertanya-tanya, latihan macam apa ini? Bigong bertanya balik, apakah dia pikir Bigong melakukan ini hanya untuk menyiksanya? Bigong menjelaskan mengapa Li Jung lemah dan bagaimana cara memperbaikinya. Dia bahkan sudah memperlihatkannya secara langsung, dan ia jamin ini satu-satunya cara agar Li Jung bisa memberi goresan pada Wuqiong minggu depan. Ya, latihannya memang akan menyakitkan dan berat, tapi Bigong bertanya, apakah itu lebih sulit daripada saat dia dipermalukan oleh Gulkbao dan Wuqiong? Atau apakah dia akan membuang kesempatan emas ini untuk membuktikan dirinya kepada semua orang yang telah menganggapnya sampah? Li Jung mengingat bagaimana Wuqiong bahkan tak mau berbicara dengannya, dan ia menggenggam erat pedangnya sambil meminta maaf dan berkata bahwa dia ingin melanjutkan latihan menghindar, bahkan jika harus dilakukan seharian penuh. Bigong bertanya, apa maksudmu seharian? Ini akan terus berlangsung tanpa henti selama sisa minggu ini. Li Jung pun langsung mengangkat tangan, berkata bahwa dia tidak bermaksud seperti itu, dan Bigong langsung menyerang lagi. Li Jung menjerit, tunggu dulu. Lalu kita melompat ke 1 minggu kemudian. Hari duel telah tiba, dan semua orang berkumpul untuk menonton. Banyak kadet duduk di atas, menikmati pemandangan, sementara Wuqiong berdiri di sisi arena menatap Li Jung yang terlihat sangat kelelahan. Beberapa siswa bertanya-tanya berapa lama Li Jung akan bertahan. Salah satu dari mereka bilang, dia pasti akan tumbang dalam 1 serangan. Seorang kadet wanita bertanya apakah dia sudah menyiapkan strategi balasan, dan pria mirip tokoh hentai berkata bahwa dia hanya melihatnya beberapa kali lewat, dan sepanjang minggu dia hanya dipukuli pakai tongkat oleh Bigong. Itu saja. Gulkbao berkata bahwa dia benar-benar bodoh. Kalau memang dia sampah, seharusnya diam saja di sudut. Tidak mungkin si pengecut yang selalu merangkak di hadapannya bisa mengalahkan Wuqiong. Dia hanya tertipu omongan si penipu, dan menggali kuburannya sendiri. Wuqiong memanggil Bigong, berkata bahwa sebelumnya dia bilang tidak menginginkan apapun, tapi dalam situasi ini dia ingin mengajukan satu syarat. Bigong berkata, oke, apa syaratnya? Wuqiong berkata, jika dia menang, maka Bigong harus keluar dari akademi atas kemauannya sendiri. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Bigong menjawab, deal, dan bersumpah atas namanya sendiri, serta sadar bahwa jika dia kalah, dia harus mengikuti kelasnya tanpa protes. Wuqiong berkata dia ingat itu. Bigong tersenyum dan berkata ini bagus. Meskipun Wuqiong salah fokus, orang yang seharusnya dia perhatikan sekarang bukan Bigong, tapi Li Jung, yang berdiri di hadapannya dengan pedang di tangan. Wuqiong menatapnya sesaat sebelum Bigong bertepuk tangan, menyatakan bahwa duel akan dimulai. Kemenangan ditentukan jika salah satu pihak menyerah, pingsan, atau menjatuhkan senjatanya. Selain itu, serangan yang mematikan atau mengancam nyawa sangat dilarang. Dalam kasus tersebut, keputusan akhir ada di tangan juri. Dia menyuruh mereka bersiap karena duel akan segera dimulai. Li Jung menghembuskan napas dan menggenggam erat pedangnya. Dalam sekejap, dia merasa diserang dan tangannya
melayang di udara. Dia menatap ke atas, bingung, saat pandangannya mulai menggelap. Dia melihat tangannya sendiri sebelum akhirnya tersadar, dan Wuqiong menyuruhnya menyerah. Li Jung menatap ke bawah, melihat kedua tangannya, dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Wuqiong menyebutnya bodoh, bertanya apakah dia benar-benar setuju untuk bertarung, meski sudah gemetar hanya karena sedikit niat membunuh. Li Jung bertanya apakah itu benar hanya karena niat membunuh, dan jika iya, mungkin dia benar-benar bisa, tapi lalu dia mulai ketakutan, berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Orang-orang menganggap Wuqiong sebagai yang terkuat di akademi, dan tak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan latihan 1 minggu. Bigong memanggilnya, dan Li Jung langsung tersadar. Dia menoleh, melihat Bigong tersenyum sangat ramah, memberikan kata-kata semangat yang hangat. Menyadari bahwa dia tak punya pilihan lain, Li Jung tertawa gugup. Dia menenangkan dirinya, berkata bahwa dia harus mengingat kembali bahwa tujuannya adalah menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Hari itu seminggu yang lalu, dia sudah membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wuqiong menyebutnya idiot, mengatakan bahwa dia sudah diberi kesempatan untuk keluar dari pertarungan ini tanpa cedera. Dia merendahkan tubuhnya ke posisi siap tempur, lalu melesat dari tanah, terbang di udara, melewati Li Jung, sambil berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia menyerang ke bawah, namun Li Jung berhasil menangkis serangannya. Wuqiong terkejut karena Li Jung mampu bereaksi tepat waktu. Lalu Li Jung menepis pedangnya dan mengambil jarak, sambil berkata bahwa tadi bisa saja berbahaya karena energi yang telah dia kumpulkan hampir buyar. Wuqiong kemudian mengangkat pedangnya ke belakang dan menggunakan salah satu teknik pedang tertinggi dari Supreme Dragon Heaven Severing Sword, yaitu jurus pertama yang disebut Berserk Dragon's Rage Torrent. Saat serangan itu meluncur ke arah Li Jung, dia nyaris menghindar, tapi pipinya tetap tergores. Dia berkata bahwa energi pedang itu memang kuat, tapi dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Serangan itu terasa jauh lebih mudah dihindari dari yang dia perkirakan, karena sekarang dia benar-benar bisa bermanuver di antara serangan-serangan itu. Para kadet lainnya menyaksikan, dan semuanya tampak sangat terkejut karena Li Jung mampu melakukan ini. Wuqiong berkata bahwa sepertinya dia benar-benar mempelajari sesuatu. Sekarang waktunya untuk jurus ketiga, dan jika kamu ingat, ini mirip dengan ilusi yang digunakan Bigong minggu lalu, Twin Dragon Fang Severance. Li Jung juga menyadarinya, berkata bahwa ini adalah teknik yang sama yang digunakan oleh instrukturnya. Dia melompat dari tanah, melayang di atas serangan, lalu melihat ke bawah ke arah Wuqiong. Wuqiong terlihat terkejut, dan saat Li Jung mendarat di sisi lain arena, dia melihat Wuqiong kembali menyerang dengan marah. Serangan ke kepala berhasil dihindari, lalu ke perut juga dihindari, lalu kembali menyerang ke kepala. Semuanya tidak berhasil. Wuqiong berkata bahwa Li Jung kuat, cepat, dan akurat. Tidak mengherankan mengingat dia berasal dari klan pendekar pedang terbaik di dataran tengah. Tapi itu tidak berarti dia tak bisa menghindari semua serangan itu. Dia tidak mengerti kenapa, tapi teknik pedang ini sekarang tidak terasa asing lagi baginya. Itu adalah teknik yang sama yang terus digunakan Bigong selama seminggu penuh. Saat dia menghindari satu serangan lagi, Wuqiong hanya bisa menatap dengan bingung, lalu menjauh, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Para siswa lain juga bingung, bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Bahkan ada yang mengira ini mungkin sandiwara, tapi mereka tahu Wuqiong tidak akan melakukan hal seperti itu. Wuqiong mulai meragukan dirinya sendiri, menatap tangannya, dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia menggenggam pedangnya lebih erat lagi, dan berkata bahwa dia minta maaf karena telah memanggil Li Jung idiot. Dia harus mengakui bahwa Li Jung banyak belajar dalam seminggu terakhir. Dia tidak tahu bagaimana Li Jung bisa mengetahui teknik pedangnya. Saat dia mulai melapisi pedangnya dengan ki, Li Jung tidak melepaskan pandangannya, sementara pusaran angin besar mulai terbentuk di atas pedang Wuqiong. Ini adalah jurus Fierce Dragon Annihilation, dan Wuqiong berkata bahwa jika Li Jung bisa menghindari serangan ini juga, dia akan mengakui kekalahan. Para kadet terdekat bahkan kesulitan untuk berdiri karena tekanan energi. Gulkbao hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang dia lihat, mengatakan bahwa dia benar-benar gila. Tapi yang dimaksudnya bukan Wuqiong, melainkan Li Jung, karena dia berjalan dengan percaya diri ke arah serangan dengan pedangnya yang kini bersinar. Lalu adegan kembali ke sehari sebelum duel. Kita melihat Li Jung terengah-engah dan Bigong berkata bahwa dia sudah cukup bagus dalam menghindar, dan mungkin ini bisa berhasil. Li Jung bertanya sambil terengah, apakah latihan ini benar-benar akan membuatnya bisa menghindari semua serangan Wuqiong? Bigong berkata, tidak, Wuqiong bukan orang bodoh. Mungkin dia sedang meremehkannya sekarang, tapi jika dia terus menghindar, Wuqiong pasti akan mencari cara untuk mengatasinya. Dan jika dia bertahan sampai akhir, kemungkinan besar Wuqiong akan menggunakan salah satu jurus pamungkasnya, jurus pedang dengan skala terbesar yang bisa digunakan Wuqiong saat ini. Dan itulah yang sedang terjadi. Bigong memperingatkan bahwa jurus itu benar-benar seperti membentuk naga buas dari energi pedang dan menciptakan kekuatan besar. Bigong sebelumnya mengatakan, jangan coba-coba untuk menghindari serangan itu. Tak ada gunanya melompat atau mundur, karena serangan itu akan membesar dalam sekejap dan melahap seluruh arena. Li Jung bertanya bagaimana dia seharusnya melawan itu. Dia bilang itu terdengar seperti serangan yang tak terkalahkan. Bigong menjawab, dengarkan baik-baik, tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Badai ki pedang yang bekerja sama untuk menciptakan pusaran ke segala arah itu hanyalah tampilan. Itu bukan jurus yang sempurna sejak awal. Serangan itu adalah seni bela diri yang dirancang untuk melenyapkan sebagian besar musuh yang panik karena kekuatan dahsyatnya dan mencoba melarikan diri. Li Jung bertanya apakah itu maksudnya, dan Bigong tersenyum berkata, ya, satu-satunya jalan keluar adalah dengan terus maju ke depan. Li Jung mulai melakukan hal itu, berjalan menembus serangan. Meskipun tubuhnya mulai berdarah, dia tetap melangkah maju tanpa ragu. Tatapan matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Wuqiong benar-benar lengah, dan Bigong mengatakan bahwa jika itu Wuqiong, dia pasti akan langsung bereaksi setelah menyadari serangannya telah terbaca. Saat Wuqiong mengayunkan pedangnya ke arah Li Jung, dia menghindar ke samping, dan kata-kata Bigong terus terngiang. Itu hanya akan menjadi reaksi refleks dalam kondisi terkejut, dan disitulah momen emasnya. Dia bisa menggunakan seluruh amarah yang selama ini ditekan dan menghantam si sombong itu langsung. Wuqiong mulai berkeringat panik dan mencoba menahan serangan. Tapi saat pedang mereka bertemu, pedang Wuqiong hancur berkeping-keping. Serangan itu berhasil menembus, dan Wuqiong hanya bisa menatap serpihan pedangnya yang berterbangan di udara. Dia tak percaya. Begitu juga para kadet lain. Gulkbao menggigil penuh kemarahan. Pedang Li Jung masih utuh, sementara pedang Wuqiong hancur total. Ternyata aura pedang milik Li Jung cukup kuat untuk melakukan itu. Li Jung mulai terengah dan kakinya gemetar sebelum akhirnya roboh ke belakang, terjatuh ke lantai. Para siswa bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba tumbang? Apakah Wuqiong menyerangnya?
Tapi Wukyong justru menatap pedangnya sendiri, lalu berkata bahwa dia sudah janji kalau Li Jung berhasil melewati ini, dia akan mengakui kekalahan. Tapi sebelum semua orang mendengarnya, Bigong sudah bicara lebih dulu. Pertarungan dinyatakan berakhir dan hasilnya adalah imbang. Wukyong mencoba menyanggah, berkata bahwa dia kalah, tapi Bigong menimpali. Itu hanya terlihat begitu karena kau kewalahan. Satu senjata memang hancur, tapi yang satunya juga tak mampu melanjutkan pertarungan. Sebagai wasit duel, dia menyatakan hasil imbang, dan itu masuk akal. Bigong menambahkan bahwa kesepakatan yang dibuat sebelum duel sekarang batal, dan dia mengajak semua orang memberikan tepuk tangan untuk mereka. Wukyong bertanya dengan kesal, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bigong berbalik, dan Wukyong melanjutkan, apakah tujuan Bigong hanya untuk membuatnya ikut kelas, atau sekadar melukai harga dirinya dengan cara sepele? Bigong mengatakan dia bebas berpikir apapun, asalkan harga dirinya yang remeh itu tetap utuh. Tak perlu memaksakan diri untuk belajar dari seseorang yang tidak ingin diajari, dan tidak perlu mengeluh juga. Dia hanya perlu memilih. Saat ini, Li Jung sudah tidak sadarkan diri. Setidaknya, dia seharusnya berhenti murung karena faktanya, Li Jung memilih bertarung karena kehendaknya sendiri. Li Jung meminta maaf, mengatakan bahwa pada akhirnya dia tidak menang, tapi Bigong mengulurkan tangannya, membantu Li Jung berdiri. Dia bertanya pada Li Jung, bagaimana rasanya, sementara dia melihat ke atas dan mendengar sorakan luar biasa dari semua siswa. Begitu banyak orang bersorak mendukungnya, padahal sebelumnya mereka tak berhenti meremehkannya. Bahkan Guluk Bau pun kini tak tahu harus berkata apa. Bigong bertanya, rasanya menyenangkan, bukan? Li Jung menatap ke atas sejenak, lalu berkata, iya. Keesokan harinya, Bigong berjalan menuju ruang kelas dan membuka pintu. Terkejut melihat banyak siswa sudah duduk menunggunya. Li Jung tersenyum padanya, dan Bigong juga melihat Wukyong duduk di sana. Dia pun berkata, saatnya memulai kelas pertama kita. Lalu adegan berpindah ke Seumyong yang membanting tangannya ke meja. Kesal karena sebelumnya mereka mendukung Bigong, dan sekarang malah ikut-ikutan belajar dengannya. Ini keterlaluan, katanya. Dia merasa dikhianati. Dia mengatakan bahwa dia mempercayakan semuanya kepada Deong, dan sekarang bertanya, apa artinya semua ini? Tujuannya adalah membuat Bigong keluar dari akademi dengan sukarela. Tapi mengapa sekarang semua kadet justru mengikuti Bigong dengan sukarela? Terutama Lemon dan Wukyong, dua kadet yang sekarang bersikeras tetap berlatih di bawah bimbingannya. Wujin menyarankan agar mereka memaksa pemindahan kelas lagi seperti sebelumnya. Tapi Deong menjawab bahwa para kadet bahkan sampai mengancam untuk mengundurkan diri dan melaporkannya ke atas. Mereka semua sepakat bahwa seharusnya mereka tidak menyerahkan seorang jenius seperti Wukyong kepada orang baru seperti Bigong. Ini menyangkut reputasi akademi, masalah yang sangat krusial. Seumyong bertanya-tanya bagaimana dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Dia menyadari bahwa mereka mencoba melempar kesalahan kepadanya. Mereka semua hanya parasit yang ingin mendapatkan simpati Wukyong, dan sekarang mereka bilang Wukyong dikalahkan oleh anggota klan Pedang Bintang satu rendahan. Mereka mengatakan secara teknis Wukyong mundur, tapi menurut para kadet yang menyaksikannya, itu pada dasarnya adalah kekalahan. Seumyong menolak, berkata bahwa mereka salah besar karena Wukyong adalah salah satu jenius terhebat yang pernah dimiliki klannya. Namun, semakin dia mencoba memahami Bigong, semakin dia merasa tidak mengerti sama sekali, dan dia tidak bisa membiarkannya berkeliaran tanpa pengawasan lagi. Dia kemudian menyuruh mereka berpikir sejenak, apakah mereka masih belum mendapat kabar dari Ghost Shadow Manor? Deong menjawab, belum ada kabar, sejak mereka bilang akan meninjau permintaan tersebut. Seumyong bertanya, kenapa grup tentara bayaran biasa malah bersikap seakan mereka begitu hebat? Lalu salah satu anggota berkata bahwa dia sebaiknya hati-hati dengan ucapan berikutnya. Ucapan itu membuat mereka ketakutan. Mereka langsung panik dan bertanya siapa yang ada di sana. Tiba-tiba, seseorang muncul tepat di belakang Seumyong dan berkata bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Seumyong kaget dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia adalah master seni bela diri tingkat puncak, namun dia bahkan tidak merasakan kehadiran pria itu sama sekali. Pria tersebut berkata bahwa dia sudah menyebutkan siapa dirinya beberapa menit lalu. Dua orang lagi muncul dan berkata bahwa mereka datang untuk memenuhi permintaan dan ingin tahu lebih banyak tentang Bigong. Mereka adalah kelompok tentara bayaran paling elit di Jongwu, Ghost Shadow Manor. Mereka memandangi gambar Bigong dan bertanya-tanya mengapa seseorang mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk menyelidiki seorang instruktur pemula. Seorang pria botak berkata bahwa meski tempat ini punya reputasi sampah, ternyata mereka punya banyak uang. Orang yang disebut nomor 1 berkata bahwa itu hanya menunjukkan betapa korupnya tempat itu. Tapi itu bukan urusan mereka. Nomor 7 berkata bahwa orang-orang dari sekte ortodoks ini benar-benar lucu. Mereka selalu pura-pura bermoral tinggi, tapi sekarang malah menyelidiki latar belakang bawahannya sendiri. Nomor 5, si pria botak berkata bahwa mereka sendiri tidak lebih baik, mereka hanya mengambil permintaan rendahan demi uang. Nomor 1 menegurnya dan bertanya apakah dia sudah lupa tujuan misi mereka. Karena sampai mereka menemukan dan mengabdi pada dia, mereka bersumpah untuk menerima pekerjaan sekotor apapun. Nomor 5 minta maaf, mengaku salah bicara. Nomor 1 mengatakan tidak apa-apa, mereka hanya perlu fokus pada misi. Dia juga menyuruh mereka menyelidiki back orang yang membesarkan Bigong sejak kecil. Nomor 7 bertanya, apakah mereka percaya rumor tentang pertemuan takdir, fated encounter, itu benar? Nomor 1 mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak terlalu percaya. Omong kosong seperti itu. Tapi faktanya, Bigong memang tidak bisa menggunakan energi dalam dan tiba-tiba dalam semalam menjadi master bela diri. Kalau itu bukan karena pertemuan takdir. Lalu apa? Nomor 1 menduga mungkin Bigong punya pendukung rahasia. Nomor 7 mengangguk, merasa itu masuk akal. Tapi nomor 1 melanjutkan, mungkin juga dia sebenarnya agen dari faksi musuh, disusupkan ke tempat ini dengan tujuan tersembunyi. Itulah kemungkinan yang dicurigai klien, karena itulah mereka menyewa mereka, yang berarti Bigong bisa jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Nomor 1 memperingatkan agar jangan sampai target menyadari keberadaan mereka dan menyuruh semuanya berhati-hati. Mereka mulai mengenakan topeng mereka. Salah satu berkata bahwa itu lelucon yang lucu, karena sekuat apapun dia, tidak mungkin bisa mendeteksi teknik penyamaran mereka. Nomor
Nomor 1 mengangguk dan berkata, saatnya mulai. Kemudian di hari itu, Bigong terlihat berdiri bersama Beck. Beck mengatakan bahwa dia semakin sering mendengar tentang Bigong di akademi akhir-akhir ini, dan semua cerita itu mengejutkannya. Ia bertanya, apakah Bigong yakin akan baik-baik saja, karena sepertinya banyak orang mulai bergerak melawannya. Bigong menjawab, kecemburuan dan iri hati selalu mengikuti jejak seorang pahlawan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sambil bermain dengan batu di tangannya. Beck mengatakan bahwa pertemuan takdirnya pasti benar-benar luar biasa. Dia tidak menyangka Bigong akan berubah sedrastis ini. Semua ini mungkin dimulai sejak duel itu, tapi dia benar-benar terkejut saat itu. Dia merasa waktu itu terlalu keras padanya. Bigong tertawa canggung, dan Beck berkata bahwa jika dia kalah dalam duel itu, bisa-bisa semuanya berakhir buruk. Sumyong jelas-jelas ingin menyingkirkannya. Bigong mengakui bahwa sebenarnya dia memang sempat dikeluarkan. Sebelum dia memutar balik waktu, dia tidak bisa menggunakan energi dalam dan dikalahkan secara brutal dalam duelnya. Dia dicopot dari jabatannya, diturunkan menjadi pekerja kasar, dan akhirnya tidak sanggup menahan rasa malu, dia melarikan diri dari akademi. Dia mengembara tanpa arah, tidak punya cara untuk menghidupi diri, dan akhirnya menjadi pendekar pengawal di sebuah agen. Meski masih tidak bisa menggunakan energi dalam, dia menuangkan darah, keringat, dan air matanya ke dalam latihan teknik fisik, terutama dalam pertarungan tombak. Setelah bertahan dalam puluhan misi dan serangan dari sekte sesat serta bandit, dia akhirnya menjadi pendekar pengawal peringkat 1 setelah beberapa tahun. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun seperti itu. Dia sudah menjelajahi seluruh penjuru dataran tengah dan membangun jaringan informasi serta koneksi yang luas. Dia mampir ke akademi hanya untuk nostalgia dan ingin melihat Beck lagi. Dan malam itu juga, celah-celah dimensi terbuka dan iblis-iblis muncul dari dalamnya. Bigong kesal saat mengingatnya dan melemparkan batu ke arah semak. Beck bertanya kenapa dia melakukan itu, dan Bigong menjawab bahwa dia melihat katak jelek dan refleks langsung melempar. Beck bertanya kenapa dia harus menyakiti katak malang, dan Bigong tertawa, bertanya apakah dia sudah lupa bahwa dulu waktu kecil, dia sering menangkap katak dan menyuapinya sebagai obat. Saat mereka berjalan meninggalkan semak, nomor 7 dan nomor 5 muncul dari balik semak itu, dengan nomor 7 memegangi kepalanya. Nomor 5 bertanya apakah dia baik-baik saja. Nomor 7 menjawab bahwa dia tidak percaya si bajingan itu melempar batu ke arahnya, dan mulai curiga apakah mereka sudah ketahuan. Nomor 5 mengatakan itu cuma kebetulan, karena kalau memang dia tahu, pasti tidak akan pergi begitu saja. Lalu bertanya, kau serius meragukan teknik kita hanya karena hal sepele seperti ini? Nomor 7 menjawab tidak, dan nomor 5 berkata, bagus, kau harus percaya diri dengan kemampuanmu. Karena dia kembali ke tempat tinggalnya, mereka bisa lanjut mengawasi dari sana. Bigong sedang memandangi jendela, lalu berkata bahwa setelah berhasil mengamankan para calon pahlawan, tujuan pertamanya pasca kemajuan sekarang sudah tercapai, dan mungkin sekarang saatnya untuk membawa dia masuk. Dia bahkan tidak yakin apakah ini langkah yang tepat, tapi dia merasa tahu di mana dia berada. Terdengar ketukan di pintu, dan Bigong berkata, masuk. Wukyong masuk sambil berkata bahwa Bigong seolah sudah tahu dia akan datang. Bigong menjawab bahwa dia memperkirakan Wukyong pasti mulai gelisah sekarang. Wukyong bertanya, ada apa dengan ekspresi menjijikan itu? Bigong lalu menggoda, apa yang membawa tuan muda dari klan pedang penghancur ke tempat sederhana seperti ini? Wukyong memandang ke bawah. Kita lihat ternyata Bigong sedang tiduran di ranjangnya. Wukyong mendesah dan berkata bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang duel melawan Li Jung. Dia bisa melihat bahwa Li Jung mampu menanggapi secara acak semua gerakan dasar dari teknik pedang keluarganya. Awalnya dia mengira itu hanya hasil dari latihan 1 minggu, tapi semakin dia pikirkan, gerakan itu bukanlah reaksi spontan biasa, seolah-olah dia sudah tahu semua gerakan dan alur teknik pedangnya. Bigong menyeringai. Wukyong lalu berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa mengajarkan jalur pedangnya adalah Bigong sendiri. Dia bertanya, bagaimana mungkin seorang luar bisa tahu teknik rahasia klan pedang penghancur sedetail itu? Bigong tertawa dan menjawab, siapa tahu? Ia bilang bahwa klan mereka dianggap klan pedang terbesar karena suatu alasan, dan sekarang cukup terkenal di kalangan seniman bela diri. Wukyong memotong, berhentilah bercanda. Itu bukan sekadar pengetahuan dangkal, dan tidak mungkin aku tidak mengenalinya. Bigong menjawab, tentu saja, kau seharusnya menyadarinya. Kalau tidak, aku akan cukup kecewa. Wukyong menyuruhnya berhenti mengalihkan topik, tapi Bigong duduk dan malah menyuruhnya yang berhenti. Ia berkata, kalau kau benar-benar ingin jadi muridku, sebaiknya lebih jujur. Tapi bukan itu yang sebenarnya ingin Wukyong tahu. Dia datang untuk memastikan apakah Bigong juga tahu kelemahan dari teknik pedangnya. Kelemahan yang selama ini juga dia rasakan. Teknik itu telah disempurnakan ratusan tahun lalu dan diwariskan secara eksklusif dalam klan mereka. Supreme Dragon Heaven Severing Sword dikenal sebagai teknik pedang pamungkas. Kekuatan destruktif yang luar biasa, jalur pedang yang terus berubah dan nyaris tanpa celah. Tapi sejak kecil, Wukyong telah berlatih teknik itu, dan dengan kecerdasan luar biasa yang ia miliki, dia menyadari satu hal. Teknik itu bukanlah seni bela diri yang tak terkalahkan, tapi sebagai pewaris dari klan pedang penghancur, dia tak bisa mengakuinya secara terang-terangan. Wukyong mulai kesal. Apa kau sedang merendahkan teknik klanku? Bigong menjawab santai, anggap saja seperti itu kalau kau mau. Tapi dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dalam waktu dekat, akan datang masa di mana hal-hal yang sangat dijunjung para pendekar, tradisi, kehormatan, kebangsawanan, dan reputasi, semua akan menjadi tidak berarti. Satu-satunya hal yang perlu kau pikirkan adalah menjadi lebih kuat dari dirimu yang sekarang, dan semua yang menghalangi jalan itu, singkirkan tanpa ragu. Tapi, mereka akan punya waktu untuk membahas ini nanti. Untuk sekarang, dia menyarankan Wukyong mengikuti instingnya saja. Wukyong terdiam sesaat lalu berkata, kalau begitu, kenapa kau tiba-tiba ambil bantal kayu? Bigong berkata, itu bukan apa-apa, dan menyuruhnya jangan khawatir. Katanya, hanya ada katak menjengkelkan di luar. Lalu adegan berganti, memperlihatkan 3 orang sedang mengawasi sebuah ruangan. Mereka mengatakan bahwa dari penyelidikan mereka, Beck hanya seorang tabib biasa yang dulunya bekerja di Gamsu. Tapi, 5 tahun lalu, dia dipercaya memimpin
memimpin pavilion pengobatan dan pindah ke Akademi Dragon Spring. Sebagai tabib, dia memang cakap, tapi dia nyaris tidak mempelajari seni bela diri dan tidak memiliki latar belakang mencurigakan. Nomor 1 mengatakan mereka menyelidiki Beck karena dekat dengan Bigong dan memang benar bahwa Beck hanya tabib biasa. Tapi masa lalunya terasa agak buatan. Ia lalu bertanya, kenapa nomor 7 terlihat seperti sampah? Nomor 5 mencoba menjelaskan, berkali-kali dia terkena lemparan batu atau benda dari Bigong. Nomor 1 bertanya, apa kalian yakin kita belum ketahuan? Nomor 5 menjawab bahwa Bigong tidak menunjukkan niat membunuh sama sekali. Tapi nomor 7 berkata, entah kenapa, aku yakin kita sudah ketahuan. Nomor 7 berkata, lihat wajah sialanku ini. Nomor 1 menyuruhnya berhenti, meragukan teknik pikiran klan mereka, dan mengatakan bahwa Bigong mungkin memang punya kebiasaan buruk, suka melempar benda. Dia sendiri sudah mengalami hal yang lebih parah, jadi sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Kasihan juga sih orangnya. Tak lama setelah itu, nomor 7 berkata kepada nomor 5 bahwa dia akan memperingatkannya dari sekarang. Kalau ada benda yang terbang ke arahnya lagi, dia tak akan tinggal diam. Dia akan memenggal kepala Bigong. Nomor 5 bilang, dia paham perasaannya, tapi menyuruhnya tenang. Mereka sekarang sudah menjauh dari area tempat tinggal Bigong. Jadi kecelakaan seperti tadi seharusnya tidak terulang. Nomor 7 menjawab, siapa tahu kalau si bajingan gila itu tiba-tiba bangun dan memutuskan latihan panahan diam-diam. Nomor 5 mendengar langkah kaki dan langsung berkata, diam, ada orang datang. Ternyata itu Bigong, berjalan ke arah semak-semak tempat mereka bersembunyi. Dia berkata bahwa dia harus pipis dan sepertinya kebanyakan minum teh. Dia mulai menarik celananya. Nomor 7 masih menyangkal. Nggak mungkin. Sampai akhirnya dia melihatnya dan panik. Nomor 5 berteriak, apa-apaan ini? Tapi ternyata Bigong sedang memegang teko teh. Bigong bertanya, mau secangkir? Nomor 7 tercengang dan mulai menangis. Sadar bahwa Bigong sudah tahu keberadaan mereka sejak awal dan hanya sedang mempermainkannya. Dia lalu mengeluarkan belati tersembunyi seperti Assassin's Creed dan melompat menyerang Bigong sambil berteriak ingin membunuhnya. Dia mengayunkan tinjunya, tapi Bigong dengan santai membuat barrier, menghancurkan belati itu. Nomor 7 terdiam tak percaya. Bigong lalu menampar kepala nomor 7 seperti bola basket ke tanah sambil berkata, senang berkenalan, pasukan bayangan hantu. Nomor 7 langsung terkapar tanpa ekspresi. Nomor 5 melompat, berteriak memanggilnya. Bigong berkata, itulah akibatnya kalau menggali urusan orang lain, lalu menawarkan teh. Nomor 5 kesal dan menggenggam pedangnya. Tapi nomor 1 muncul di belakang Bigong dan menyuruhnya mundur. Nomor 5 kaget dengan kemunculan itu. Nomor 1 menyapa Bigong dan berkata, aku tak menyangka kau sudah menyadari kami sejak awal. Bigong menjawab bahwa dia tahu mereka membuntutinya dan menyebut nomor 1 sebagai pemimpin para katak ini. Lalu bertanya, apakah bijak menunjukkan identitas di depan target pengintaian? Nomor 1 bilang itu pertanyaan bodoh. Kalau aku membunuhmu sekarang, kira-kira masalah apa yang akan muncul? Bigong bertanya, apakah dia benar-benar tidak penasaran? Bagaimana dia tahu semua tentang mereka? Nomor 1 bilang mereka akan tahu cepat atau lambat dan akan mulai dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu. Dia melempar banyak belati ke arah Bigong. Bigong menjatuhkan teko tehnya, tersenyum, dan mengangkat tangannya. Dengan menggunakan mana, seolah hanya tangan kosong. Dia memecahkan semua belati yang terbang ke arahnya. Nomor 1 muncul di belakangnya dan menyerang, tapi Bigong menangkisnya. Kau belum cukup cepat. Nomor 1 kaget, lalu melancarkan serangan susulan. Tapi Bigong lagi-lagi memblokirnya dengan tangan kosong. Bigong berkata, meskipun dia tak memiliki kekuatan destruktif luar biasa seperti Grandmaster, tapi serangannya cepat, presisi, tajam, dan mematikan. Setiap tekniknya diarahkan ke titik vital, dan energi di dalam pedangnya sangat padat. Tak mungkin barrier bisa menahan ini terus. Bigong tersenyum. Nah, ini baru seru. Dia mendorong nomor 1 mundur dengan satu serangan. Nomor 5 kebingungan melihatnya. Nomor 1 berkata, ini aneh. Aku tak bisa menjelaskannya, tapi kekuatan dan gaya yang dia gunakan sangat berbeda dari seni bela diri ortodoks. Dia menyimpulkan, ini pasti ilmu sesat. Bigong bertanya, apakah dia pernah melihat ilmu sesat langsung sebelumnya? Seni sesat sudah lama runtuh. Ini bukan ilmu sesat, tapi juga bukan bela diri biasa. Nomor 1 akhirnya sadar, Bigong bukan orang yang bisa dia kalahkan begitu saja. Walau tidak menyimpan dendam pribadi, dia akan menggunakan 100% kemampuannya untuk membunuh Bigong demi misi pasukan bayangan hantu. Dia menghilang dari tanah, berpindah-pindah di udara dengan soul-destroying stride. Bigong berkata itu teknik gerakan eksklusif, menyembunyikan kehadiran dan membingungkan lawan dengan kecepatan tinggi. Tapi saat Bigong berbalik, lengannya tertebas oleh soul flash. Darah mengucur dan nomor 1 merasa pertarungan sudah usai. Tapi ternyata itu cuma ilusi. Bigong muncul di belakangnya dan memukul wajahnya hingga topengnya hancur. Dia terpental ke dinding. Nomor 5 berteriak dan berlari menghampirinya. Nomor 1 bertanya, apa yang barusan kau lakukan? Bigong berkata bahwa dia cukup bangga dengan kemampuan silumannya. Matanya bersinar. Dia menggunakan search. Aku bisa melihatmu dengan jelas. Mari kita bicara lebih dalam lagi. Ketua pasukan bayangan hantu. Atau seharusnya aku sebut pemimpin sekte origin. Sekte origin adalah sekte misterius. Seperti hantu di Jong-u, tak pernah tampil di acara resmi. Tak jelas apakah mereka ortodoks atau tidak. Tujuan dan identitas mereka tersembunyi. Bahkan saat pemimpin dan keturunan langsung mereka dibantai puluhan tahun lalu, sebagian besar dunia seni bela diri tak menyadarinya. Hanya mereka yang lahir dan dibesarkan di sekte origin yang tahu kebenarannya. Yang selamat muncul kembali dengan nama pasukan bayangan hantu, mengumpulkan semua informasi di Jong-u dan menjadi organisasi tentara bayaran tingkat atas. Namun semua itu demi satu tujuan, mengembalikan kejayaan sekte origin. Itulah misi mereka. Nomor 1 shock. Ini tak mungkin. Sejarah kami adalah rahasia tingkat tertinggi. Bigong berkata, aku akan to the point. Lakukan 2 misi yang kuperintahkan dan aku akan memberimu informasi tentang hal yang kau kejar selama ini. Bigong menyebut bahwa yang dicari adalah darah sekte origin, garis keturunan khusus yang dapat mewarisi
ilmu bela diri asli Sekte Origin. Ciri utamanya adalah tanda lahir aneh di pergelangan tangan kiri. Nomor 1 membenarkan. Itu inti dari misi pemulihan kami, tapi hanya segelintir orang yang tahu. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Tanyanya. Bigong menjawab, itu saja yang akan kukatakan. Pilih sekarang, terima permintaanku, dan dapatkan informasinya, atau habiskan sisa hidupmu hanya mengejar bayangan. Kalau tidak, kita bisa lanjut baku hantam, seperti tadi. Nomor 1 berpikir, lalu mulai meraih pedangnya, tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyarungkannya kembali. Nomor 1 akhirnya berkata bahwa dia akan menerima misi tersebut. Namun, jika ternyata Bigong hanya memanfaatkannya, dia akan membalasnya dengan segala yang dia punya. Bigong tersenyum dan berkata bahwa dia akan memberikan misi pertama mereka. Adegan berpindah ke tempat lain. Beberapa pria tampak tergeletak mati di lantai, dan seorang wanita duduk di atas tubuh pria yang tampak ketakutan setengah mati. Tangannya berada tepat di atas wajah pria itu, yang terengah-engah dan hampir tak bisa bernapas. Wanita itu menatapnya dan berkata bahwa dia adalah wakil pemimpin geng kalajengking hitam bernama Mokfu. Sebulan lalu, dia menyerang tempat ini bersama anak buahnya, membunuh semua pria dan memperkosa para wanita. Para wanita yang selamat lalu menyewa jasanya untuk memastikan pria ini mati. Mokfu mencoba mengangkat tangannya, tapi dia menyadari bahwa energi internalnya perlahan menghilang. Dia kebingungan. Ini tak masuk akal. Dia mencoba mengancam balik. Kau tahu aku wakil pemimpin geng kalajengking hitam, kan? Pasti kau takut. Tapi wanita itu memotongnya, menyebutnya idiot dan mengangkat pedangnya. Saat dia sadar bahwa semuanya sudah terlambat, pedang itu langsung menancap di dadanya. Dia menjerit lalu mati. Wanita itu berdiri dan menghela napas panjang. Seekor burung hinggap di lengannya. Ada pesan di kakinya. Dia bertanya, ini misi selanjutnya. Dia mulai membaca surat itu, dan ternyata target selanjutnya adalah Bigong. Kembali ke akademi. Seorang murid tampak berlatih ayunan pedang dengan keras. Bigong berkata kasar, menyuruhnya berhenti dan melepaskan ketegangan. Buka kakimu lebih lebar, ubah posisi pergelangan tangan, dan condongkan sedikit ke bawah. Ulangi 200 kali. Si murid mengumpat, sial, dan Bigong bertanya, apa kau sedang kurang ajar? Si murid membela diri, menunjuk ke arah Wukyong yang hanya duduk meditasi, dan bertanya, kenapa dia tidak disuruh apa-apa? Bigong menjawab, karena dia sudah tahu caranya sendiri. Murid itu bingung, tapi dia cuma duduk. Bigong langsung menampar kepalanya, menyuruhnya diam, dan mengayunkan pedang dengan lebih serius. Bigong lalu memandang Wukyong, berkata, bagus, dia tak boleh terikat pada teknik pedang lama. Dia harus mengikuti instingnya. Bakat jeniusnya akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu datanglah Li Jung. Bigong bertanya, apakah dia sudah menyelesaikan sirkulasi kinya? Li Jung menggeleng, mengaku masih ragu, dan bertanya, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Bigong berkata bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalahnya adalah mengumpulkan energi internal sebanyak mungkin, kecuali kalau dia diam-diam punya eliksir langka. Li Jung menjawab, tentu tidak. Bigong menyuruhnya terus latihan, kecuali saat makan dan tidur. Li Jung menjawab lesu, oke, dan berjalan pergi. Bigong berpikir, dia pasti tahu. Satu-satunya alasan dia menang saat duel dulu hanyalah karena trik. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan instan, tapi ada masalah yang lebih besar sekarang. Sudah 10 hari sejak dia bertemu nomor 1. Jika belum ada kontak, rencananya bisa kacau. Lalu Deong memanggilnya. Bigong berbalik dengan kesal. Deong berkata, senang melihatmu. Bigong menjawab, kau salah. Kau hanya mengganggu kelas. Deong membalas, jangan sok sibuk. Sejak tadi kau cuma mondar-mandir. Dia lalu menyuruh Bigong pergi ke aula utama. Sumyong ingin bertemu. Bigong datang dan Sumyong menyapa, sudah lama. Bagaimana kabarmu? Bigong tersenyum. Hebat, bisa mengajar kadet-kadet luar biasa ini membuatku merasa sangat berharga. Dia memuji Sumyong karena telah menciptakan kelas penuh bakat. Sumyong yang agak kesal berkata, setidaknya kau sadar itu. Tapi dia mengingatkan bahwa akademi ini berada di bawah aliansi ortodoks. Dan meski Bigong kini menjadi instruktur senior, dia masih dianggap kurang pengalaman. Bigong bertanya, aliansi ortodoks tertarik pada instruktur sepertiku? Sumyong menyuruhnya jaga sikap. Lalu seorang wanita masuk. Bigong mengenalinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Molan dari Departemen Inspektorat Aliansi Ortodoks. Bigong terpana karena kecantikannya, lalu meminta maaf karena sempat terbius pesonanya. Molan tertawa dan berterima kasih. Sumyong menjelaskan bahwa dia adalah master wanita muda yang sangat berbakat mencapai tingkat puncak di usia muda, dan Bigong tidak boleh sembarangan terhadapnya. Molan tersenyum. Bigong juga tersenyum sinis dan berpikir, aku tahu apa ini semua. 10 hari lalu, dia bertanya, kalian tahu soal Soul Taking Celestial Maiden? Dia memang belum pernah bertemu dengannya, tapi tahu bahwa dia adalah pembunuh bayaran legendaris yang tak pernah gagal. Korban-korbannya ditemukan dalam keadaan seperti dihisap hidup-hidup. Konon, dia sangat cantik. Bigong tersenyum. Misi ini bukan untuk membunuhnya, tapi untuk membawa wanita itu ke akademi. Nomor 1 bingung. Apa maksudmu? Bigong menyuruhnya bilang ke Sumyong bahwa karena keadaan tak terduga, misi pembunuhan dibatalkan. Sumyong kaget. Kenapa sekarang kau baru bilang? Nomor 1 minta maaf. Tak bisa dihindari. Tapi aku akan mengenalkan orang yang cocok menggantikannya. Komisinya tetap aku bayar. Sumyong bilang dia bisa saja melakukannya karena sudah pernah menghubunginya. Tapi heran, kenapa memilih cara berbahaya ini? Dia bilang wanita itu tanpa ampun dan sangat efisien. Sehebat apapun Bigong, dia tetap bisa dibunuh olehnya. Bigong menjawab, justru karena itulah aku butuh dia dalam rencanaku. Dia benar-benar memesan pembunuh untuk membunuh dirinya sendiri demi rencana besar. Kalau kamu menonton sampai akhir, tulis di komentar agar aku tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Like dan komentar juga, dan bantu perkembangan channel ini.